Hello Technolovers! Nama Jenderal Sutarman mungkin sudah tidak asing lagi. Ia adalah Kapolri yang dicopot jabatannya langsung oleh Presiden Joko Widodo tanpa alasan yang jelas. Dan diketahui saat ini Jenderal Sutarman tidak lagi mengurusi dunia kepolisian. Ia sibuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Nah, kabar terbarunya adalah jumlah harta kekayaan Jenderal Sutarman bertambah loh. Kira-kira berapa total kekayaannya sekarang? Yuk simak video sosok dan sumber kekayaan Jenderal Sutarman berikut ini. Kapolri Purnawirawan Dr. Andes Haji Sutarman SIK merupakan pria kelahiran 5 Oktober 1957 yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri sejak 25 Oktober 2013, menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Sutarman dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sebuah istana di Jakarta pada 25 Oktober 2013. Sebelumnya, pada 6 Juli 2011 hingga 24 Oktober 2013, ia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Ia diangkat sebagai orang nomor 1 di Bareskrim menggantikan pensiunan Ito Sumardi DS. Jenderal Sutarman tercatat telah memegang banyak posisi penting. Pada tahun 2000, ia menjabat sebagai Ajudan Presiden Republik Indonesia di bawah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian pada tahun 2004 menjabat sebagai Kapolwir Tabes, Surabaya, Kapolda Kepri, Caserapa Remdikrat Polri, Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro Jaya. Uniknya, putra pasangan Paidi Pawiromi Harjo dan Samyem ini diketahui pernah mengisi 4 jabatan strategis, yaitu sebagai Kaselapa Lemdiklat Polri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolri gantikan Timur Pradopo, mantan Kapolri. Ia menjadi calon tunggal Komisaris Besar Polri setelah diusulkan ke DPR RI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR Prio Budi Santoso pada Jumat 27 September 2013. Pada 16 Januari 2015, Sutarman diberhentikan dengan hormat, lalu digantikan oleh PLT Badrodin Haiti, meskipun Sutarman akan pensiun setelah 9 bulan. Lalu setelah Jenderal Sutarman pensiun sebagai anggota Polri, ia kemudian menghilang dari pemerintahan Indonesia, walaupun sempat ditawari posisi lain oleh Presiden Jokowi. Jenderal Sutarman adalah orang yang menolak untuk bergabung dengan pemerintah setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin fokus dengan keluarganya saja. Selain itu, setelah pensiun sebagai Komisaris Polisi Nasional, Sutarman ingin mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang. Selain bekerja di bidang sosial, Sutarman juga melanjutkan pekerjaan ayahnya, yaitu bertani. Dikenal sebagai perwira tinggi Polri, mantan Kapolri ini juga seorang teladan di dalam rumah dan ayah yang sangat dihormati dan diteladani oleh anak-anaknya. Bahkan lantaran sayangnya kepada putranya, anak-anaknya telah kembali mengikuti jejak mereka sebagai seorang polisi. Kebersamaan mereka pun terlihat pada beberapa kesempatan momen Jenderal Sutarman dibagikan di akun media sosialnya oleh putranya Dani Sutarman. Putranya juga bekerja sebagai polisi. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hal itu terlihat dari beberapa potret kemesraan antara mantan Kapolri itu dengan putranya. Jenderal Sutarman dikenal sebagai ayah yang sangat menyayangi anaknya. Pada Rabu 11 November 2020 lalu, Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada 46 orang. Salah satu pemenangnya adalah Jenderal Sutarman. Kehormatan ini diberikan melalui keputusan Presiden nomor 118 dan 119, /TK/TH 2020, tanggal 6 November 2020. Jabatan Kabagdiawan Gasus Subdit Dalkarmin Pers Polri pada tahun 1997, Kabagdalkardit Pers Polda Metro Jaya pada tahun 1997, Kapolres Metro Bekasi Polda Metro Jaya pada tahun 1999, Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 hingga 2001, Kapoltabes Palembang Polda Sumsel pada tahun 2001 hingga 2003, Ditreskrim Polda Jatim pada tahun 2003 hingga 2004, Kapolwil Tabes Surabaya Polda Jatim pada tahun 2004 hingga 2005, Kapolda Kepri pada tahun 2005 hingga 2008, Kaselapa Lemdiklat Polri pada tahun 2008 hingga 2010, Kapolda Jawa Barat pada tahun 2010, Kapolda Metro Jaya pada tahun 2010 hingga 2011,
Kabareskrim Polri pada tahun 2011 hingga 2013, Kapolri pada tahun 2013 hingga 2015. Setelah melihat sekilas tentang sosok dan riwayat jabatannya, mari kita lihat harta kekayaan Jenderal Sutarman. Terakhir kali Jenderal Sutarman diketahui melaporkan harta kekayaannya adalah pada tanggal 1 Maret 2012. Dalam catatan LHKPN di laman web KPK tahun 2021 kemarin, Jenderal Sutarman dilaporkan memiliki total kekayaan sebesar 5,3 miliar rupiah plus 24.000 dolar Amerika Serikat. Dia memiliki 2 tanah dan bangunan senilai 3,5 miliar rupiah. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1981 itu juga memiliki sebuah Toyota Alphard diproduksi pada tahun 2004 dan senilai 325 juta rupiah. Selain itu, properti pribadi lainnya seperti logam mulia, perhiasan, karya seni, dan barang antik tercatat sebesar 117 juta rupiah. Bersama dengan deposito dan setara kas 1 miliar rupiah dan 24.000 US dollar. Jenderal Sutarman juga diketahui pernah melaporkan jumlah kekayaannya pada 24 Juni 2011 lalu. Dengan total kekayaan Jenderal Sutarman yang tidak jauh berbeda, yakni 5.315.361.255 rupiah. Kalau dibandingkan dengan jumlah kekayaan Jenderal Sutarman pada tahun 2012 adalah sebesar 5.344.714.200 rupiah. Maka selama kurang lebih 1 tahun menduduki jabatan Kabareskrim Polri, kekayaan Jenderal Sutarman hanya bertambah sekitar 31 juta rupiah. Nah, itulah tadi ulasan mengenai sosok dan harta kekayaan Jenderal Sutarman. Kalau dibandingkan dengan Kapolri saat ini Listio Sigit, sepertinya jauh ya, karena Listio Sigit memiliki jumlah kekayaan sebesar 8,3 miliar rupiah, sementara Sutarman hanya sekitar 5 miliar rupiah. Tentu saja berbeda ya, dari segi tahun menjabat, berbeda jauh. By the way, seperti biasa ya, jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan share video ini. Thank you for watching.